PA atau? Saya anggota Partai Aceh, sekarang pengurus DPP Partai Demokrat. Makanya saya nggak berani nyebutin, mana kan bingung juga saya. Karena hal itu lah berarti sudah dipertegas abang. Gimana bang ini bang, abang menanggapin? Saya melihat begini, ini kan tahun 2020 akan berakhir, ini September 2022 Februari kita akan melakukan pemungutan suara kembali pilkada. Ya. Artinya tahapan pilkada itu akan terjadi di bulan Maret 2021. Ya, transisinya ya. Beberapa bulan ke depan. Iya. Nah, artinya hari ini yang kita di Aceh ini kan antusiasme publik terhadap politik kan cukup kuat. Karena kita masyarakat politik kalau di orang. Kita lebih masyarakat politik. Iya, iya. Jadi saya melihat bahwa situasi hari ini pada warming up, pada buat pemanasan ini. Nah, kandidat-kandidat yang sebenarnya belum terlihat. Apa nggak terlalu cepat, bang? Iya, ini akan Aceh. Nah, sebenarnya kan ini hanya 1 tahun ke depan. Kita sudah tidak sampai tahu 1 tahun ke depan lagi, sekitar 6 bulan ke depan, bulan Maret, bulan 7 tahun depan sudah mulai pencalonan. Bulan Maret tahun depan itu KIP sudah melakukan tahapan-tahapan kerjanya. Nah hari ini saya lihat ini kan para politisi kita kan udah mulai kurang sabar. Karena lebih hidungnya tinggi. Kurang sabar untuk menghadapi pemilu pilkada ke depan. Nah jadi saya melihat bahwa situasi hari ini gunjang-ganjing politik, ya kan, yang sedikit hot lah, itu punya kaitan dengan itu. Nah, jadi apalagi posisi Pak Nova hari ini, misalnya beliau di Partai Demokrat cuma 10 kursi, nah di parlemen kan beliau minoritas. Nah, artinya ketika muncul 2 kubu di parlemen, di DPRA, kubu KAB, Koalisi Aceh Bermartabat, dan kubu non KAB, sebenarnya nggak ada kubu non KAB itu, tapi terkubukan dengan sendirinya. Kan nggak ada nama satu lagi apa nama kubu satu lagi? Nggak ada. Saya lihat Koalisi Aceh Bermartabat toh yang saya lihat. Berarti ada satu grup lagi yang tergrupkan dengan sendirinya. Efek daripada munculnya kubu Koalisi Aceh Bermartabat. Nah, kubu Koalisi Aceh Bermartabat ini kubu mayoritas. Oh iya pasti. Saya lupa berapa seat mereka, berapa kursi mereka. Ya ada PA, ada Gerindra, ya kan, ada PKS, ya, ada P3. 70% lah ya. 70% itu DPRA dikuasai KAB. Nah, ketika KAB itu berdiri, secara otomatis, ya, yang terlihat apa? Bahwa ini kubu politik, front politik. Ini ada satu front politik berhadapan dengan pemerintah saat ini. Iya. Nah, artinya parlemen dikuasai oleh oposisi, katakanlah begitu. Iya betul. Meskipun kita Indonesia tidak pernah mengenal oposisi, tapi katakanlah kita pakailah term barat di sini. Kan terminologi barat kita pakai di sini bahwa ada oposisi dan ada non oposisi. Kelompok oposisi di parlemen mayoritas, nah sementara di pemerintah minoritas. Artinya apa? Mayoritas partai politik itu berdiri di luar Pak Nova. Begitu. Nah, tentu karena ini oposisi, karena mayoritas partai politik berdiri di luar Pak Nova, nah, artinya suara oposisi itu lebih keras. Pastinya. Nah, pastinya begitu. Semua partai ngomong ini nggak benar, itu nggak benar, ini nggak benar, Pak Nova begini, Pak Nova begitu, gubernur begini, gubernur begitu. Nah, jadi saya melihat bahwa meskipun banyak hal yang dilakukan oleh Pak Nova hari ini, ya kan, saya dalam hal ini bukan juru bicara pemerintah, karena juru bicara pemerintah lagi ada orang lain nanti dianggap ini kok udah jadi juru bicara pemerintah, tambah kerjaan lagi. Tapi ini karena pertanyaan Pak Arios, jadi saya sampaikan begitu yang saya lihat ya. Katakanlah saya pengamat lah ini kan. Nah, saya lihat bahwa ya seperti itu. Jadi suara ini nggak betul, itu nggak betul, ini nggak betul, sehingga kadang-kadang itu menutupi hal-hal yang dilakukan. Nah, bagi saya nggak ada masalah. Ini biasa dalam sebuah budaya kita bernegara. Tentu semakin ramai orang yang melihat, semakin ramai orang yang memantau, tentunya akan harapan kita, ya kan, akan menghasilkan satu kinerja pemerintah yang lebih baik. Ya karena ada pembelajaran, ada kritik, ada kritik, ada pantauan. Apa itu bukan karena kita sumbatan jalur komunikasi memang mungkin belum menemukan titik keseimbangan? Saya nggak melihat itu. Saya nggak melihat itu. Karena saya lihat bahwa malah justru sekarang lebih mudah Pak Nova untuk berkomunikasi dengan siapapun. Nah, gitu kan. Tapi saya melihat apa rumusannya apa misalnya kan? Apa rumusan komunikasinya? Katakanlah sekarang ada friksi antara DPRA dengan pemerintah Aceh karena ada interpelasi baru ini dan kemudian macam-macam lah. Nah, tapi saya nggak melihat sebenarnya esensinya apa ini. Nah, secara substansinya apa? Terhambat berarti liar begitu saja nih. Iya, ini liar aja nih. Yang saya lihat nggak ada bentuk. Katakanlah apa narasinya apa sekarang DPRA katakanlah, ya kan, yang mengkritisi pemerintah. Narasi DPRA itu apa? Saya baca apa ini kan? Katakanlah ya ada COVID lah, katakanlah dengan situasi hari ini teman-teman di DPRA melakukan pengawasan terhadap COVID, it's fine, biasalah kan gitu. Nah yang lain apa maksudnya? Kenapa kemudian dengan hanya hal-hal seperti itu, misalnya bisa memberikan interpelasi, bisa ini bisa itu, jadi abstrak sebenarnya. Pertanyaan saya adalah
ada apa di belakang ini? Apa muatan kepentingannya? Apa muatan kepentingannya? Menurut abang apa?